Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Di sini saya sebagai koordinator kelompok akan mempresentasikan mengenai penyelesaian audit dan laporan audit. Dengan beranggotakan Pristia di 60, Devita di 62, dan saya pribadi Fadil Ahmad Ratila. Nah, mengenai penyelesaian materi tentang bab ini, yang pertama itu pendahuluan, penyelesaian audit, tujuan pelaporan audit, laporan audit, hal yang diperhatikan dalam penyusunan laporan audit, dan kerahasiaan laporan, begitupun juga kesimpulan dari materi-materi yang sudah kami paparkan nantinya. Nah, mengenai pendahuluan teman-teman, dalam pendahuluan itu kita harus mengetahui mengenai materi ini. Tahapan akhir dalam sebuah pekerjaan laporan itu adalah sebuah penyusunan laporan audit. Nah, laporan audit yang dibuat oleh auditor itu harus sesuai dengan fakta di lapangan yang sudah ditentukan oleh para audit selama dia melakukan pekerjaannya di lapangan, dan tentunya telah didiskusikan oleh beberapa pertemuan lainnya. Selain itu, pada pertemuan-pertemuan formal antara lain yaitu auditor dengan audit. Nah, jika laporan tersebut itu dapat dikomunikasikan dengan baik, maka temuan-temuan itu disajikan dalam laporan audit akan memudahkan dan mendorong manajemen untuk mengambil tindakan korektif. Nah, pada bab materi ini kita akan membahas tentang mengenai penyusunan laporan audit yang baik dan tepat, begitupun juga ringkas. Nah, yang kedua, materi penyelesaian audit. Nah, dalam penyelesaian penugasan audit ini merupakan tahapan akhir dari proses-proses pekerjaan lapangan. Nah, dalam tahap ini, para auditor itu mematangkan berbagai temuan yang telah dirangkum oleh proses pekerjaan lapangan. Nah, di sini para auditor itu akan memperoleh keyakinan-keyakinan yang memadai bahwa temuan yang dirangkumkan itu telah dijalankan sesuai dengan prosedur secara objektif, begitupun dengan juga para auditor itu harus independen begitu. Nah, terkait dengan bab ini, para proses peninjauan itu dan supervisi pada setiap penugasan itu terdiri dari peninjauan oleh supervisor terhadap kertas kerja, yang dimana semua temuan audit itu harus didukung oleh bukti-bukti audit yang kuat, dan peninjauan pada laporan audit. Dan laporan audit juga memiliki cara kerja audit, kesimpulan maupun juga rekomendasi yang sudah dinyatakan. Sebelumnya, temuan tersebut itu dikonfirmasikan kepada audit. Nah, yang pertama, kalau kita ketahui tahapan-tahapan penting yang harus dilakukan para audit yang perlu dikonfirmasikan. Yang pertama itu proses peninjauan kepada supervisi. Nah, dalam setiap penugasan itu terdiri dari peninjauan oleh supervisor terhadap kertas kerja, yang mana semua temuan itu
didukung oleh bukti-bukti audit yang kuat dan juga peninjauan pada laporan audit. Yang kedua, setelah proses peninjauan dilakukan, para auditor meninjau sebuah rangkuman temuannya. Temuan tersebut itu yang telah ditandatangani oleh para anggota dan juga ketua tim serta ditinjau oleh supervisor. Nah, temuan hasil audit itu harus dikonfirmasikan kepada manajemen audit untuk meminta tanggapan. Nah, yang ketiga, tahapan ketiga itu adalah konfirmasi melalui pembahasan dengan audit. Nah, dalam hal ini bermaksud untuk mendapatkan keyakinan bahwa daftar temuan tersebut itu ialah dibuat dengan lengkap, benar, dan juga akurat. Nah, dan selain itu untuk memperoleh tanggapan komitmen dari audit dalam menindaklanjuti rekomendasi auditor. Nah, setelah proses tersebut perlu didiskusikan terlebih dahulu. Maka auditor akan meminta jawaban dalam bentuk tertulis beserta dengan kesanggupan audit untuk menindaklanjuti rekomendasinya. Nah, dalam penyusunan laporan ini untuk mengklarifikasi antara temuan yang telah terkonfirmasi. Hal ini akan memerlukan tindak lanjut sehingga pada akhirnya tidak semua temuan yang tercantum pada XDSAR temuan akan dimasukkan kepada laporan akhir. Nah, yang terakhir itu dari pekerjaan lapangan yang sudah dilakukan adalah pertemuan akhir, yang mana hal itu dihadiri oleh seluruh tim yang terlibat beserta manajemen pada struktural audit dari pihak audit terutama yang terkait menindak langsung kepada temuan-temuan yang sudah direkomendasikan para audit. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota selanjutnya. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firstia akan menjelaskan tentang tujuan pelaporan audit. Dalam penyusunan laporan audit tersebut harus didasarkan bukti yang cukup, relevan, dan andal yang berisi 1. Penjelasan tentang lingkup, tujuan, periode, dan kesimpulan. 2. Penyajian kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi yang tepat dan relevan. 3. Penyajian tanggapan dari manajemen dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Laporan audit memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Membuat manajer auditi menyadari bisnis yang kurang tepat mengomunikasikan hasil audit yang telah disusun, maka auditor mempengaruhi manajer auditi atau direksi bahwa dari laporan yang disajikan terdapat rekomendasi-rekomendasi yang tepat setelah dilakukan komunikasi pada saat pembahasan rekomendasi dengan tujuan untuk meningkatkan pengendalian internal sehingga manajer dapat dengan mudah untuk menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Yang ketiga, meyakinkan manajer auditi untuk mengambil tindakan yang tepat. Yang keempat, memberikan jaminan kepada manajemen bahwa risiko bisnis dikendalikan dengan baik. Yang kelima, memberikan penjelasan kepada manajemen mengenai area-area yang tidak termasuk dalam pembahasan dan penjelasan mengenai pengklasifikasian risiko. Yang keenam, memberikan masukan kepada manajemen mengenai langkah-langkah diperlukan untuk meningkatkan strategi manajemen risiko. Yang ketujuh, mendukung rencana tindak lanjut yang disusun oleh manajemen auditi. Baik, seleksi. Baik, untuk selanjutnya yaitu laporan audit. Dalam penyusunan laporan audit internal, pada umumnya laporan yang disusun terdiri dari yang pertama, draft laporan audit. Yang kedua, laporan audit individual final. Yang ketiga, laporan triwulan. Yang keempat, laporan tahunan. Baik, untuk materi selanjutnya, hal yang diperhatikan dalam penyusunan laporan audit. Yang pertama, penyusunan pendapat audit. Yang kedua, penyusunan rekomendasi. Yang ketiga, penyusunan rencana tindakan. Yang keempat, pendekatan terhadap prosedur klasifikasi audit. Dan yang kelima, merancang temuan.
Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Devita. Baik, saya Devita dengan NIM 062 akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu kerahasiaan laporan. Laporan audit internal merupakan dokumen internal yang harus didokumentasikan baik dalam bentuk soft file maupun hard file, agar memudahkan dalam penugasan selanjutnya, terutama dalam melakukan pemantauan tindak lanjut. Laporan tersebut juga berisi informasi yang hanya boleh diungkapkan kepada pihak-pihak menerima laporan saja, misalnya komite audit, direksi, dan audite. Selanjutnya ada rangkuman. Dalam tahap penyelesaian audit, auditor mematangkan berbagai temuan yang telah dirangkum selama proses pekerjaan lapangan. Di sini, auditor memperoleh keyakinan yang memadai bahwa temuan yang dirangkumnya telah dijalankan sesuai prosedur, objektif, dan independen. Laporan audit merupakan hasil akhir dari proses audit yang telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan standar kinerja yang menyatakan bahwa auditor internal harus mengomunikasikan hasil audit. Jenis laporan audit ada laporan audit individual, laporan audit triwulan, dan laporan audit tahunan. Baik, sekian presentasi materi pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang sudah kami ucapkan dan kekurangan materi yang sudah kami presentasikan. Semoga bermanfaat. Bila bisa bilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.